Selamat malam semuanya. Di sini saya akan membahas tentang perulangan atau loop. Nah, di sini saya memakai dua loop, yaitu ada for loop dan while loop. Nah, sebelum masuk ke pemrograman, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari for loop dan while loop. Nah, for loop itu biasanya digunakan untuk perulangan dengan jumlah langkah yang sudah diketahui. Lalu kemudian di while loop adalah untuk perulangan dengan jumlah langkah yang belum diketahui. Nah, kita masuk ke pemrogramannya, yaitu for loop. Di sini for loop itu katanya adalah langkah yang sudah diketahui. Langkahnya tadi kita udah tahu bahwa langkahnya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4. Nah, dimana I itu sama dengan itu adalah 1 adalah awal, lalu 64 itu adalah akhir. Jadi kita tinggal memasukkan I sama dengan awal, I sama dengan kurang dari 64 akhir. Nah, increment itu adalah kenaikan atau biasanya jumlah. Misalnya 1 tambah 2 adalah 3, 1 tambah 1 kali 2 adalah 2. Nah, jadi kita memasukkan I sama dengan I kali 2. Nah, kita masuk ke pemrogramannya, yaitu dengan build and run. Nah, dimana nanti katanya dimulai yaitu 1, lalu kemudian di akhir adalah 64, lalu kemudian incrementnya adalah dikali 2. Nah, di sini kita udah dapat hasil programnya, itu dimana 1 kali 2 adalah 2, 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, 16 kali 2 adalah 32, 32 kali 2 adalah 64. Begitu kalau untuk for loop. Hasil dari for loop sama while loop adalah sama, nanti bakal sama hasilnya. Kita masuk ke while loop. Apa yang membedakan while loop itu? Nah, di while loop pemrogramannya itu kita sama di awal, dari integer awal, akhir, increment. Nah, yang membedakan adalah pemrogramannya ini, dimana katanya while loop itu jumlah langkahnya belum diketahui. Jadi kita harus memasukkan angka-angkanya. Jadi integer I sama dengan 1, while buka kurung I kurang 64. Jadi langkah-langkahnya belum diketahui nih. Lalu nanti dia akan printf, dia akan memerintah dari pemrograman di atas. Nah, setelah itu kita masukkan incrementnya, yaitu I sama dengan I kali 1, I kali 2, sama seperti kayak tadi. Kita masukkan 1, baru itu akhirnya adalah 64, baru itu dikali 2, bakal hasilnya sama. Hasil programnya sama, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32, 32 kali 2, 64. Nah, oke, itu penjelasannya. Kita masuk ke satu contoh lagi, dimana adalah tugasnya sama, tapi dengan pemrogramannya itu 12 sampai 1, dimana nanti yang pertama ada for loop. Katanya di sini for loop itu jumlah langkahnya sudah diketahui nih. I sama dengan 12, berarti I-nya lebih dari 1, lalu kemudian ada incrementnya dikurang 1 gitu. Contohnya kita masukkan build and run-nya 12, baru 1, akhirnya 1, di akhir 1. Lalu katanya berapa kenaikan yang Anda inginkan, yaitu 1. Nanti dia bakal berkurang 1. Jadi 12 kurang 1, 11, 11 kurang 1, 10, 10 kurang 1, 9, 9 kurang 8, 7, 9 kurang 1, 8, 8 kurang 1, 7, begitu sampai seterusnya hingga 1. Hingga dia diakhirinya 1.
Bagaimana dengan while? Sama seperti tadi, while itu katanya jumlah langkahnya belum diketahui, jadi kita memasukkan angka-angkanya dulu. Masukkan angka-angkanya dulu, integer i sama dengan 12, semikolon, baru while i lebih dari 1, lalu kita masukkan printf atau memerintah untuk memerintah program di atas. Nah, ini adalah kurang, dia bakal hasilnya nanti bakal kurang 1, sama seperti tadi. Nah, 12, kita mulai dari 12, lalu 1, lalu 1 lagi. Akhirnya nanti bakal 1, lalu berapa kenaikan yang Anda inginkan, karena dia min, jadi min 1. Nah, sama seperti tadi. 12 kurang 1, 11, 11 kurang 1, 10, 10 kurang 1, 9, 8 kurang 1, 7, sampai seterusnya. Nah, itu adalah tadi codingan saya. Lalu ini adalah flowchart saya, dimana flowchart pertama adalah kita dengan mulai, lalu kita input 1. Nah, jika i-nya kurang dari 64, maka dia akan lanjut mencetak i, lalu kemudian dikali 2, lalu dia bakal balik lagi ke decision sampai dia 64 atau lebih dari 64. Lalu kemudian jika lebih dari 64, maka dia akan selesai. Begitu sebaliknya dengan flowchart yang kedua, yaitu kita input yang pertama adalah 12. Jika 12 adalah lebih dari 1, maka dia akan mencetak. Lalu kemudian 12 itu akan berkurang 1, baru kemudian balik lagi ke decision. Jika 11 kurang 1, maka dia akan lanjut mencetak, lalu kemudian memasukkan rumus 11 kurang 1 adalah 10, hingga seterusnya sampai dia kurang dari 1. Jika dia kurang dari 1, maka dia akan selesai pemrogramannya. Sekian dari penjelasan saya tentang for loop dan while loop. Semoga jika saya ada salah kata maupun tingkah laku saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.